Salschiga Braves. Blair D. Bear Hanspeace Technology Twignessation Buyer. Ihagam Hederin. Filayer said Mace was in. Izaros Menushawias Kenentrin. Sam Roman Kosong Dadiki Successan. Ired Yay Jeremy Au. Venture capitalists. We're CDL. MBA in Harvard. We're Fix LDs. And I handido Paden. Hadit me, I'm in Dewar Beaver Startup. Wash I asked Boy Shore. Minyo for the end worst and gear. And it bay wasn't everybody. Para sa ranking man mo calling guys sa storying. A docu transcript, somebody, sa komunitas si global oneness project.org, bravespa.com, dollar songs para seeing break. Aisosadu 31. Jeremy Au, saya mempublikasikan podcast pertama saya pada tanggal 12 April 2020. Anda bisa mendengar kegugupan saya meskipun tamu wawancaranya adalah sahabat saya dan mantan co-founder. Setelah seminggu, analitik menunjukkan bahwa hanya ada 2 orang yang telah mendengarkan episode tersebut, yaitu saya dan ibu saya. Saya menarik napas dalam-dalam, tertawa, dan bertanya-tanya apakah saya harus repot-repot melanjutkannya. Bertahun-tahun kemudian, Brave telah menjadi podcast teknologi nomor 1 di Asia Tenggara. Dengan jutaan unduhan, ribuan pendengar tetap, dan sumber kepuasan pribadi yang mendalam. Izinkan saya berbagi dengan Anda mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk menjadi seorang kreator juga. Saya selalu menikmati mengkonsumsi pemikiran-pemikiran yang bermanfaat. Dunia ini dipenuhi dengan para ahli yang bersemangat dalam bidangnya masing-masing. Pelatihan, ketahanan mental, memasak, perjalanan, dan masih banyak lagi. Membaca, mendengarkan, dan melihat perspektif mereka selalu menjadi cara yang luar biasa bagi saya untuk belajar dan berempati pada saat yang bersamaan. Pengetahuan mereka telah memberi saya modal awal yang saya butuhkan untuk membangun startup yang sukses, dukungan emosional di hari-hari yang buruk, dan inspirasi untuk menjelajahi jalan baru. Ketika saya kembali ke Asia Tenggara setelah lama berkarir di Amerika Serikat, saya menyadari bahwa diet media teknologi saya tidak berhasil lagi. Media favorit saya ternyata disesuaikan dengan ekosistem startup di wilayah lain. Saat itu, alternatif lokal tidak jauh lebih baik. Campuran dari media pemerintah, pabrik siaran pers, dan podcast yang berorientasi pada sejarah. Pandemi telah memaksa kami semua terisolasi secara sosial, sehingga saya tidak bisa mencari tahu apa yang ingin saya pelajari saat makan malam atau mengobrol sambil minum kopi. Saya kemudian memilih untuk memulai podcast yang ingin saya dengarkan. Kisah-kisah yang mendalam dan berpusat pada manusia tentang para pemimpin teknologi di kawasan ini dan perjalanan mereka, menelusuri kompleksitas, ketidakjelasan, dan nuansa pasar kami seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand. Sangatlah sulit bahkan bagi seseorang seperti saya yang tumbuh besar di Singapura. Dengan ketegangan geopolitik, gelombang teknologi yang berkembang pesat, dan persaingan yang ketat, ada kebutuhan yang jelas akan keahlian industri yang dapat menjawab lanskap saat ini. Jauh di dalam hati, saya tahu bahwa saya tidak sendirian dalam merasakan hal ini. Jadi saya memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang akan mengisi kekosongan itu dan membuat kita semua lebih dekat. Stage 3 Kompep Aun Puan 6. Jeremy Au. Membuat podcast ini telah memberikan banyak manfaat bagi saya. Ini merupakan cara yang bagus untuk berinteraksi secara mendalam dengan para pemimpin senior, berbagi wawasan secara luas, meningkatkan kredibilitas saya di industri ini, dan meningkatkan kemampuan berbicara saya. Dalam perjalanan bisnis, saya sekarang sering bertemu dengan orang asing yang mendengarkan podcast dan sudah terbiasa dengan gaya komunikasi saya sehingga mempercepat hubungan baik dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan. Bagi saya, hambatan menulis selalu menjadi tantangan. Saya tahu banyak orang lain yang merasakan hal yang sama. Podcasting telah menjadi cara saya untuk mengatasi rintangan ini dengan membiarkan ide-ide mengalir secara alami melalui percakapan. Seperti yang dikatakan oleh kreator Seth Gordon, tidak ada seorang pun yang pernah mengalami talker's block karena berbicara adalah sesuatu yang secara alamiah kita lakukan tanpa perlu berpikir berlebihan. Setiap wawancara menjadi spontan, di mana kita mengekspresikan diri kita secara bebas tanpa rasa takut akan kesempurnaan yang sering muncul dalam menulis. Percakapan seringkali berubah secara tak terduga menjadi kisah-kisah pribadi, jauh lebih kaya daripada naskah apapun yang bisa saya tulis. Aliran organik ini diterjemahkan dengan indah ke dalam rekaman audio.
Pendengar menikmati berada di meja makan yang disimulasikan, mendengarkan dialog yang menarik antara dua orang ahli yang berteman satu sama lain. Format ini juga sesuai dengan kekuatan saya sebagai seorang ekstrovert. Saya juga dapat dengan sengaja meningkatkan kemampuan mendengarkan, memfasilitasi, dan bahasa tubuh saya dalam setiap diskusi. Saran saya adalah mulailah dengan minat Anda. Pilihlah topik yang benar-benar Anda minati dan sukai. Tidak masalah jika topiknya tidak konvensional atau tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kuncinya adalah membicarakan sesuatu yang bisa Anda bicarakan meskipun tidak ada orang yang mendengarkan. Percayalah, untuk waktu yang lama akan terasa seperti berbicara di ruangan yang kosong. Seperti yang dikatakan oleh mentor saya, bicarakanlah topik yang membuat jiwa Anda berapi-api. Saat Anda merekam beberapa episode pertama, Anda akan mulai menyadari jika topiknya tidak cukup klik, seperti saat Anda menyadari bahwa sebuah pakaian tidak cocok untuk tubuh Anda. Jika kesadaran itu muncul, percayalah pada naluri Anda. Ini adalah tanda bahwa sudah waktunya untuk berputar dan menemukan topik yang terasa lebih sesuai dengan diri Anda. Prosesnya sangat mudah. Buatlah komitmen untuk merekam seminggu sekali, waktu yang sama, tempat yang sama. Untuk saya sendiri, saya menjadwalkan jam reguler untuk rekaman, seringkali pada akhir pekan atau malam hari. Pastikan untuk mengundang tamu yang pada dasarnya adalah pembicara yang baik. Hal ini memungkinkan saya untuk menjaga agar pekerjaan penelitian saya tetap ringan dan percakapan tidak perlu ditulis. Mulailah merekam, tersenyumlah dan bersenang-senanglah. Bersantailah dalam aliran dan irama yang alami. Jangan khawatir untuk mendapatkan semuanya sempurna pada percobaan pertama. Setelah rekaman, Anda selalu dapat mengedit kesalahan, bagian yang membosankan, atau apapun yang tidak Anda sukai. Delegasikan tugas yang bukan keahlian Anda. Pada awalnya, saya melakukan semua penyuntingan sendiri yang memakan waktu dan menyebabkan kelelahan. Seiring berjalannya waktu, saya belajar mendelegasikan tugas ini kepada editor profesional. Ada banyak sekali alat penyuntingan yang semakin canggih yang merampingkan proses produksi. Hal ini telah membebaskan saya untuk fokus pada kekuatan inti saya, yaitu wawancara. Sekarang, saya memiliki waktu untuk merekam 3 kali seminggu. Saya secara aktif mencari umpan balik dari pendengar untuk memahami apa yang mereka sukai dan bagaimana podcast dapat berkembang. Berinteraksi dengan pendengar saya sangatlah penting. Saya secara aktif mencari umpan balik dari pendengar saya setiap kali bertemu mereka. Siapa Anda? Apa yang Anda sukai? Bagaimana kami bisa berkembang? Apa yang ingin Anda pertahankan? Apa saja momen penting yang Anda ingat? Apa saja podcast yang Anda dengarkan? Platform streaming apa yang Anda dengarkan atau tonton? Apa impian Anda? Apa ketakutan Anda? Bolehkah saya melihat perpustakaan podcast Anda untuk melihat semua acara yang Anda ikuti? Berkat pertanyaan dan jawaban ini, saya sekarang merekam podcast dengan pemahaman yang lebih baik tentang siapa saja yang akan mendengarkan episode tersebut. Dengan umpan balik ini, saya telah mengadopsi pola pikir untuk melakukan perbaikan terus-menerus yang terinspirasi oleh konsep Kaizen dari Jepang. Misalnya tiap bulan saya terus bakal untuk membuat satu perbaikan pada podcast. Sebagai contoh, orang-orang tidak menyukai kualitas suara awal saya, jadi saya mendapatkan mikrofon yang lebih baik. Kemudian saya mendengar bahwa mereka menonton podcast video, jadi saya mulai merekam video di samping audio. Seseorang berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk menonton seluruh video, jadi saya mulai merilis transkrip teks di samping video. Non-runs, minimum 6, Jeremy, Au. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah menjaga energi saya untuk podcast tetap tinggi selama bertahun-tahun. Pada awalnya, saya kebanyakan mewawancarai teman dan kontak dekat yang membuat prosesnya menyenangkan dan tidak terlalu menegangkan. Pertaruhannya rendah dan konteks yang dibicarakan sangat tinggi, sehingga percakapannya secara alami, menyenangkan, santai, dan mendalam. Wawancara pertama dengan sahabat saya ini merupakan eksplorasi alami tentang masa-masa kami menjadi tentara, perjuangan awal membangun perusahaan sosial kami, dan rencana kami untuk masa depan. Itu adalah awal yang luar biasa yang memperkuat keputusan saya untuk terus membuat podcast. Namun, podcast tersebut hampir menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Dengan popularitas yang semakin meningkat, muncul lebih banyak permintaan dari nama-nama besar yang tidak sesuai dengan minat saya.
Saya ingat sebuah wawancara dengan seorang eksekutif terkenal dengan latar belakang yang mengesankan, tapi saya tidak bisa masuk ke dalam percakapan. Para tamu tidak mengenal saya dan mereka mencoba untuk mengesankan audiens yang tidak terlihat. Saya juga tidak mengenal mereka, jadi semuanya terasa canggung dan dipaksakan, dan saya tidak bersenang-senang. Setelah 6 bulan melakukan wawancara yang berulang-ulang dan kaku, saya hampir kelelahan. Saat itulah saya menyadari bahwa saya harus melakukan perubahan. Saya memutuskan untuk mengundang tamu yang benar-benar saya minati. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk tetap setia pada apa yang saya sukai. Saya adalah seorang penyiar, bukan aktor. Jika saya tidak tertarik dengan tamu yang saya undang, hal itu akan terlihat dari bahasa tubuh dan nada bicara saya. Pendengar itu cerdas, dan mereka bisa tahu kapan hal itu terjadi. Bagaimana saya bisa mengharapkan mereka menikmati wawancara jika saya tidak menikmati wawancara? Dengan memilih tamu yang benar-benar memicu rasa ingin tahu saya menjaga agar podcast tetap otentik untuk diri saya sendiri dan setiap pendengar di luar sana. Tololan 18. Jeremy Au. Hasilnya, sebuah kegembiraan yang tak terduga adalah menemukan kembali seni pengerjaan. Saya menyadari bahwa podcasting membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ini bukan tentang mendapatkan lebih banyak pendengar, tetapi fokus pada kedalaman, kehadiran, dan aliran. Saya menonton film dokumenter yang menginspirasi tentang Chef Yamada Kosuke, pemilik generasi ke-8 yang menjalankan restoran Tamahide di Tokyo. Para pelanggan mengantre berjam-jam untuk mencoba hidangan oyakodon buatannya. Episode ini menunjukkan bagaimana setiap langkah kecil sangat berarti baginya dalam menciptakan tekstur ayam yang sempurna, konsistensi telur, dan keseimbangan rasa dengan nasi. Bayangkan 250 tahun untuk menyempurnakan satu hidangan. Kebanyakan orang akan beralih ke sesuatu yang baru atau berbeda, tetapi para koki ini tetap bertahan dan menguasai keahlian mereka. Sama seperti para koki ini, saya sekarang melihat podcast saya sebagai sebuah keahlian yang membutuhkan dedikasi dan perhatian yang sama terhadap detail. Ini bukan hanya tentang memproduksi episode. Ini tentang hadir dalam setiap percakapan, mendengarkan secara aktif, dan terus meningkatkan kualitas konten saya. Pergeseran pola pikir ini memungkinkan saya untuk menghargai proses dan menemukan kepuasan dalam perjalanan sehari-hari. Terhubung dengan komunitas podcast memberi saya dorongan yang saya butuhkan untuk terus menyempurnakan keahlian saya. Suatu kali, seorang pendengar menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia tertawa ketika mendengarkan ulasan jujur kami tentang rintangan ekosistem. Sangat memuaskan, dan hal ini mendorong saya untuk terus menjadi lebih baik dalam menawarkan konten yang lebih bernilai. Kami memiliki halaman testimoni di situs web www.bravesea.com, di mana saya mencantumkan semua hal baik yang dikatakan orang-orang. Ini bukan hanya untuk pendengar baru. Ini adalah sebuah dukungan untuk diri saya sendiri yang membuat saya tetap termotivasi. 39. Jeremy Au merangkul apa yang saya ketahui dan terus mendorong untuk belajar di garis depan telah menjadi bagian besar dari perjalanan saya. Pada awalnya, saya bergumul dengan sindrom penipu, merasa tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang banyak topik. Sekarang saya menyadari bahwa dengan membagikan perjalanan saya sebagai seorang pembelajar sejati, saya mengundang para pendengar untuk belajar bersama saya. Tidak ada yang mau mendengarkan seorang ahli yang sombong dan sok tahu. Seiring berjalannya waktu, saya telah berkembang dari seorang pemula menjadi seorang ahli, dan akhirnya menjadi seorang ahli di beberapa bidang. Sangatlah penting untuk mempertahankan pola pikir sebagai seorang pemula. Akui saja jika Anda tidak mengetahui sesuatu dan tetaplah rendah hati dalam proses pembelajaran Anda. Ini adalah peringatan yang ramah. Jangan berharap untuk menjadi besar dengan podcasting dalam semalam. Ini lebih seperti maraton daripada lari cepat, membutuhkan usaha, komitmen, dan waktu yang konstan untuk menjadi lebih baik. Tidak seperti perlombaan lari cepat ke garis akhir, podcasting adalah tentang kesabaran dan bertahan. Menumbuhkan audiens Anda, menyempurnakan konten Anda, dan menguasai percakapan yang hebat tidak akan terjadi dengan segera. Nikmati perjalanannya, rayakan kemenangan-kemenangan kecil, dan ingatlah bahwa kesuksesan yang sesungguhnya datang dari ketekunan dan bertahan dalam jangka panjang. Kedepannya, saya bersemangat untuk terus mengembangkan podcast dan menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan para pendengar.
Saya ingin mengadakan lebih banyak acara komunitas, menulis konten yang lebih dalam, dan menjadi lebih terbuka dalam diskusi. Perjalanan kreatif ini sedang berlangsung dan saya tidak sabar untuk melihat kemana arah selanjutnya. Podcasting sangat penting dalam membangun merek pribadi saya, mengasah kemampuan saya, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Saya mendorong Anda untuk membuat konten yang Anda sukai, terlepas dari apakah itu podcasting, menulis, video berdurasi pendek, atau apapun yang akan Anda buat selanjutnya. Jangan ragu untuk mengirim pesan kepada saya ketika Anda memutuskan untuk membagikan suara unik Anda kepada kita semua, karena saya akan dengan senang hati menjadi pendengar kedua di dunia. Dessa Soviket, Lameng Jordan Brave. Igual frame tipos episódio que onde chegou com o podcast em 2 horas da collect and eu já cá para mention de any feeling que contribute pain to Shannon and nothing. Quan chui you get bravec.com besta conte engine Samber Che and Comunitas. Take her this is all porridge.